Ya, salam bagi kita semua. Salam. Ada sukacita? Coba kasih tahu sukacitanya dengan senyum kanan kiri masing-masing ya. Semua harus tersenyum ya. Harus tersenyum ya. Ada yang belum tersenyum? Iya. Saudara-saudara yang kasih, Tuhan telah mengajarkan kepada kita dan itu sebagai perintah juga bagi kita. Untuk kita semua itu selalu bersukacita, ya, selalu melepaskan aura yang begitu menyenangkan. Ya. Orang kalau jumpa, lalu kemudian tersenyum. Ya. Orang yang kita jumpai juga pasti merasakan sukacita. Ya. Beda saudara-saudara pilihannya itu. Ketika kita berjumpa dengan seseorang, lalu kemudian orang itu sama sekali tidak ada senyum. Ya. Orang bilang wajahnya dilipat. Ya. Wajah dilipat itu kayak apa gitu. Artinya selalu murung saudara-saudara yang kasih. Dan orang akan berkata ini pasti punya masalah ya. Ini pasti ya. Padahal tidak ada masalah ya, kan gitu. Nah, saudara-saudara yang kasih, firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Injil Matius pada pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Injil Matius pada pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca sambil berdiri sesuai yang kasih tanda hormat kita terhadap pembacaan firman Tuhan ya. Kita berdiri sesuai yang kasih. Secara responsorial saya akan bacakan ayat-ayat yang ganjil dan Bapak Ibu semua ayat yang genap kecuali ganjil terakhir yaitu ayat 11 baru kita akan baca bersama-sama ya. Saudaraku, Matius pada pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Ada 3 perikop di situ yang masing-masing perikop mempunyai judul. Perikop yang pertama judulnya hal menghakimi. Perikop yang kedua judulnya hal yang kudus dan berharga. Dan perikop ketiga judulnya hal pengabulan doa. Kita baca. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, lalu ia minta, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang minta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok mengingat pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jikalau ia meminta roti? Atau memberi ikan? Sama-sama. Jadi jika kamu yang tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Silakan duduk.
Amin. Saudara-saudara yang kasih. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Alkitab dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana edisi ketiga itu setelah aku perhatikan itu sama dengan edisi terjemahan yang paling baru Alkitab kita. Ya, sama saudara-saudara yang biasa. Nah, saudaraku, ada sedikit perbedaan, bukan berbeda sebetulnya ya. Penjelasan akan lebih gampang kita bisa pahami. Ya. Contohnya seperti judulnya saja Bapak Ibu. Ya, tema-tema di dalam Polikop. Ya. Di dalam Alkitab terjemahan baru yang kita baca tadi, itu ada 3 Polikop. Ada 3 judul. Polikop yang pertama itu hal menghakimi dalam terjemahan baru. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana edisi ketiga dikatakan temanya itu ajaran Yesus tentang menghakimi. Sama ya, mirip ya. Lalu kemudian Polikop yang kedua di dalam terjemahan baru Indonesia temanya hal yang kudus dan berharga. Hal yang kudus dan berharga. Lalu kemudian dalam terjemahan sederhana itu dikatakan temanya orang-orang yang tidak pantas menerima ajaran rohani. Agak berbeda ya. Ya, saya lagi selesai. Karena ini penting Bapak Ibu. Ya, supaya kita gampang untuk memahami. Ya, karena ketika saya renungkan, ketika saya perhatikan saudara-saudaraku yang kasih, itu ayat yang ke-6. Polikop yang kedua hanya 1 ayat. Ya. Temanya itu hal yang kudus dan berharga. Lalu kemudian isinya kita lihat di situ. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Lalu yang kedua, jangan apa lagi? Kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Lah ini menceranya kan agak susah. Apa hubungannya mutiara dengan babi? Nah tentu kan logikanya kan gak masuk akal. Ada orang memberikan mutiaranya kepada babi? Ya. Atau kepada anjing? Apa itu anjing tadi? Barang yang kudus, lalu kemudian memberikannya kepada anjing. Berarti kan gak masuk akal Bapak Ibu dan Ibu. Dalam terjemahan Indonesia sederhana atau dalam terjemahan kitab Injil Allah ini, saudara-saudara yang kasih, itu bunyinya sama. Coba perhatikan saudara. Temanya orang-orang yang tidak pantas menerima ajaran rohani. Ya. Artinya yang dibilang anjing tadi, yang dibilang babi itu adalah orang-orang yang tidak pantas menerima ajaran yang kudus. Itu maksudnya. Ya, nanti kita akan belajar itu ya. Kalimatnya sangat terang sekali di dalam terjemahan sederhana ini, saudara-saudara yang kasih. Lalu kemudian yang ketiga tadi Polikop dikatakan hal pengabulan dosa. Doa saudara. Hal pengabulan doa. Dalam Alkitab terjemahan sederhana, nasihat Yesus untuk rajin dalam doa. Hal pengabulan doa. Terjemahan baru. Terjemahan sederhana dikatakan nasihat Yesus untuk rajin dalam doa. Nanti bagaimana itu kita akan lihat saja. Ya, saya mengambil tema hidup, sikap hidup orang percaya.
sikap hidup orang Kristen yang benar. Oleh karena 3 poin itu saya bagi menjadi 3 sikap bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Kalau garis besarnya, ya, 1, itu sikap yang baik terhadap sesama. Ayat intinya terletak pada ayat 1. Yang kedua, kita harus memiliki sikap hidup yang kudus dan berharga. Itu ayat yang ke-6. Lalu kemudian yang ketiga, kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu ayatnya pada ayat yang ke-7. Mari kita akan bedah dari 3 sikap ini saudara yang kasih. Ya. Yang pertama, tentu pada ayat yang pertama, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Itu artinya Yesus mengajarkan kepada kita agar kita semua mempunyai sikap yang namanya rendah hati. Ya. Rendah hati dengan rendah diri sama. Beda ya. Kalau rendah hati bagaimana? Maaf. Rendah hati, ya, mudah memberikan maaf. Nah, ini juga tidak sombong kan? Ya. Lalu kemudian apa lagi? Tidak menjatuhkan orang, tidak menganggap rendah orang. Lalu kemudian saudara-saudara yang kasih, bahkan istilah yang dipakai di dalam ayat yang kita baca, jangan menghakimi. Sekarang manusia ini kan gampang menjadi hakim. Padahal hidupnya belum tentu lebih benar daripada orang yang dihakimi sesuatu yang kami. Nah itu sistem menjadi hakim itu kan dimulai daripada simbolis. Tuhan kan bilang kepada Adam dan Hawa, wah, lihat ini, semua pohon-pohon pohon yang ada di Taman Eden kala itu, saudara-saudaraku yang kasih, semua jenis pohon-pohonan itu sangat baik. Waktu itu kira-kira ada mangga enggak ya di taman itu? Kalau yang di Taman Eden dan Tanjung Murawa nggak ada ya pohon mangga itu. Kemarin waktu makamkan orang itu apa ada pemakaman kami datang itu bukan nama Tuhan suatu akan dicari mana ini ada pohon mangga ini tidak ada pohon mangga. Surat-surat yang kasih kira-kira di Taman Eden yang pada zaman itu Adam dan Hawa itu kira-kira ada pohon mangga. Bisa ada, kan gitu kan. Cuma mungkin namanya tidak juga. Ya. Nah, tapi surat-surat yang kasih yang jelas adalah posisi keadaan pada saat itu pohon mangga yang ada di sana itu berbeda dengan pohon mangga yang ada di sini. Kenapa? Karena pohon mangga yang ada di sekitar kita, contohnya seperti yang di depan gereja ini, beberapa tahun yang lalu tumbuh begitu bagus banget. Iya, daunnya, cabangnya selalu ya, rindang sekali. Itu pas sekarang lihat dengan jauh. Itu bukan karena Bapak Gembala Toto,
Bukan sesuatu yang kasih, tapi oleh karena hama. Ya. Hama yang masuk, yang berada di setiap pokok pangkal cabang-cabang itu sebabnya membuat akhirnya itu menjadi patah, ya berpatah satu dengan yang lain. Nah, sesuatu yang kasih semuanya itu baik, buah-buahnya sangat bagus, dan itu pula yang membuat pada akhirnya Adam, Hawa suka sekali dengan pohon-pohonan itu. Kenapa? Karena nggak pernah dipisahkan Adam dan Hawa, lalu kemudian mensabit, ya. Kalau bahasa kita itu untuk makanan pokok kita kan beras, padi, ya. Ataupun apapun. Nggak ada di situ, lalu kemudian mengolahnya nggak ada, saudara. Nah, kalau tidak ada mengolahnya, saudara, berarti kan tidak makan. Tapi itu sangat sehat, saudara. Herbal semua kan, pohon-pohonan tinggal petik, lalu kemudian makan, tinggal petik, lalu kemudian makan. Ya. Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa, Hawa, ya, itu lihat pohon-pohon ini. Tapi ingat, ya, pesanku cuma satu, ya. Semua itu boleh kamu makan, ya. Pohon jeruk, buahnya kamu makan, bukan pohon ya, tapi buahnya kamu makan, buah mangga, ya, buahnya ya, bukan pohonnya ya. Nah itu boleh kamu makan, lalu kemudian buah apa saja. Berapa pohon yang dilarang? Satu. Satu aja, tidak boleh kamu makan. Nah, lalu kemudian Iblis datang. Apa yang dibilang Iblis? Lalu, malah dibalik, semuanya tak boleh makan, satu itu boleh, kalau saudara-saudara yang kasih. Dan lalu kemudian saudara-saudara yang kasih, tahu nggak kamu? Itu semua terjadi, perkataan yang terjadi apa? Supaya kamu untuk menjadi orang bodoh. Nah, tak ajari kamu. Supaya kamu bisa makan itu buah itu. Karena itu adalah buah pengetahuan. Selalu yang kasih. Kalau bahasanya kita dulu itu buah protein. Selalu. Ketika kamu makan buah itu, kamu nanti akan pintar. Wah, kamu nanti akan berhikmat dan lain sebagainya. Dan tahu kamu nanti akan sama seperti Tuhan Allah. Itu berbeda. Dalam terjemahan bahasa sederhana dikatakan begini. Janganlah menjadikan dirimu hakim atas kesalahan orang lain, supaya Allah tidak menghakimi kamu kalau kamu juga melakukan kesalahan yang sama kepada orang lain. Jangan memandang orang lain. Bukan berarti orang yang salah tak boleh ditegur. Bukan. Bukan berarti orang yang salah itu tidak boleh dinasihati. Bukan, saudara-saudara yang kasih. Menjadi menasihati dan menghakimi itu berbeda. Apalagi lalu kemudian berkata, contoh aku tak pernah berbuat salah, tidak seperti dirimu. Saudara yang kasih. Ya. Sebagai orang percaya, itu adalah bukan tipe kita sesuatu yang kasih. Ayat yang kedua dikatakan, karena sebagaimana
Dan seberat hukuman yang kamu berikan kepada orang lain, seberat itulah hukuman yang akan diberikan Allah kepada ya. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, diukurkan. Maka itu surat-surat yang kasih, ayo kita akan menjadikan ini sebuah himbauan Allah, perintah Allah bagi hidup kita, untuk kita tidak memandang rendah orang lain. Ayat 3 dan 4 dalam terjemahan, saudara nanti bisa lihat. Atau kalau saudara punya Alkitab yang di HP itu, ya, itu unduh itu. Ya. Terjemahan bahasa Indonesia sederhana, edisi 3. Itu bunyinya sama, saudara. Dikatakan begini: jangan menyalahkan orang lain karena kesalahan kecil. Ya. Kamu melihat kuman. Kalau di dalam Alkitab, ya, selumbar di mata saudara, selumbar. Ya. Dalam terjemahan di sini adalah kuman. Lalu Bapak Ibu, kuman itu besar atau kecil? Kecil sekali, saudara. Maka di sini diterjemahkan, jangan menyalahkan orang lain karena kesalahan kecil. Kamu melihat kuman di seberang lautan. Coba dengarkan lagi. Kuman di seberang lautan. Yang kuman itu kecil, saudara yang kasih. Kita susah untuk melihat dengan mata kita. Ya. Pun demikian diibaratkan, kamu melihat kuman di seberang lautan. Itu artinya tidak mungkin sebetulnya. Tapi seringkali orang merasa mungkin. Aku melihat kamu bersalah. Iya. Kamu harus bertobat. Nah, tetapi gajah di pelupuk matamu tidak kamu lihat. Ya. Di sini balok. Ya. Balok. Di dalam Alkitab yang saudara punya itu balok. Artinya sesuatu yang besar. Itu tidak nampak ada di mata kita. Dalam terjemahan ini dikatakan bukan balok suatu, ya. Tetapi gajah di pelupuk matamu tidak kamu lihat. Gajah di pelupuk mata, ya. Tidak nampak, tapi kuman di seberang lautan. Coba lihat, nampak. Itulah orang yang sombong, orang yang suka melihat kesalahan orang. Kecil sekali, ya. Itu tahu dia, lihat dia. Terus dia kasih, lalu dengan mengatakan, "Gak bisa kok, ya. Lihat aku, tak serah dia kasih." Iya. Nah, dengan sombong kamu ingin memperbaiki kesalahan kecil orang lain tanpa menyadari kesalahanmu sendiri yang lebih besar. Nah, saudara kira-kira ya. Jadi kalau kita menegur kawan boleh, ya, boleh. Jadi, tapi jangan dilengkapi, jangan ditambahi dengan kesombongan kita. Nah, seringkali kita ini kan tidak bisa melihat diri kita. Kita pernah sombong atau enggak sih? Dan biasanya orang itu akan disebut sombong ketika orang itu selesai merendahkan orang lain. Nah, kita berdoa. Seberapa ya jeleknya
orang itu merasa jangan dipandang rendah. Lalu kemudian ayat yang kelima, apa dikatakan di sini? Ayat yang kelima, hai orang munafik, ya. Hai kamu orang munafik, bereskanlah dahulu kesalahanmu sendiri. Sesudah itu barulah kamu bisa melihat dengan jelas dan memperbaiki kesalahan. Ya, saudara, ya. Hai orang munafik, keluarkanlah daun balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudara. Bagus memang Bapak Ibu ketika kita mengetahui saudara kita ada di dalam kelemahan, ada di dalam kekurangan. Sebelum jumpa, berdoa dulu, koreksi dulu dalam hati kita. Tuhan, ya, saya tidak bisa menjadi berkat bagi saudara. Tapi Tuhan, aku rindu tidak menjadi sombong. Ya, ajari aku diri hikmat. Pasti akan diberikan kata-kata yang tidak menyakitkan. Sekalipun itu menyakitkan, orang yang kita nasihati itu pasti bisa menerima. Kenapa? Karena didorong. Kenapa? Karena disertai perkataan kita itu oleh Roh Kudus, sehingga orang itu tidak menjadi mengeraskan. Masalah selesai. Kenapa seringkali ketika ada orang mau tidak menyelesaikan masalah justru tidak selesai, malah berantem, sudah tidak kasih, malah nggak percakapan? Ya itu tadi. Ya. Yang kedua, ya. Yang kedua, kalau kita membaca pada ayat yang ke-6, saudara lihat kasih. Tadi sedikit sudah saya berikan penjelasan. Ya. Kalau kalimatnya jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu dia berbalik mengoyakkan kamu. Suatu, kalau secara kalimat seperti ini didiskusikan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak masuk. Didiskusikan dengan orang yang tidak mempunyai hikmat Allah, itu pasti tidak bisa selesai. Kenapa? Karena sepertinya tidak nyambung. Apa hubungannya mulia ya, dengan babi? Suatu kayaknya di sini kalau kita ingin melihat sehari-hari tentang babi, kalau di Kramat Buddha itu tidak ada babi. Paling yang jelas itu adalah di kampung Tapanuli. Di kampung Tapanuli. Aku tanya sama Pak Zombi, berapa babinya Pak Zombi? 50 babinya. Sekalipun sayang-sayangnya dengan babi, walaupun katanya sih orang-orang yang pelihara babi katanya, ya. Tapi saya yakin ini berbeda dengan Pak Solo. Ya. Kenapa? Karena katanya orang itu lebih sayang babinya daripada anaknya. Mengapa? Karena ketika dia pulang dari kerja dan lain sebagainya, serasa sampai di rumah yang ditanyakan bukan sudah makan belum anak, tapi yang ditanya apa? Babinya sudah makan atau belum? Iya. Oke, ibaratnya seperti itu. Nah itu memang mungkin yang terjadi sudah kasih. Dan saya tidak pernah bertanya satu persatu. Tidak
saat ini yang disebut dengan jelas antara anjing dan harimau. Diberikan mutiara apapun bentuknya, enggak. Nah, ini waktu nggak selesai kalau dibahas. Nah, dalam terjemahan sederhana ataupun terjemahan ini dikatakan begini, saudara yang kasih. Ya. Janganlah memberikan ajaran yang mengandung hikmat rohani. Ya, itu yang disebut janganlah kamu memberikan barang yang kudus. Maksudnya hikmat rohani. Ya. Perkataan-perkataan yang kudus, perkataan-perkataan yang mulia, saudara yang kasih. Ya. Janganlah memberikan ajaran yang mengandung hikmat rohani kepada orang yang tidak mengenal Allah. Coba bayangkan. Ini belum selesai. Jadi artinya ini bukan berarti kalau di sini dikatakan janganlah memberikan ajaran yang mengandung hikmat rohani kepada orang yang tidak mengenal Allah. Titik, saudara. Maka ini akan berlawanan dengan misi Tuhan. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, pergilah kamu, beritakan di nah, kalau kita nggak boleh memberitakan, kan berlawanan sudah. Tapi ini belum titik. Ya, janganlah memberikan ajaran yang mengandung hikmat rohani kepada orang yang tidak mengenal Allah, karena nanti mereka akan berbalik dan menyerangmu. Dan jangan membagikan pengalaman rohanimu kepada orang yang tidak bisa menghargai. Orang yang tidak bertobat, orang yang degil, orang yang betul-betul keras kepala, saudara yang kasih. Iya. Dan orang yang seperti ini banyak, saudara. Dan repotnya orang yang seperti itu tidak memandang status, tidak hanya umat Tuhan, tapi pelayan-pelayan Tuhan pun ada yang statusnya seperti ini. Yeah. Nah, kalimat pendeta pun ada yang seperti ini. Yeah. Ada umat yang tidak bertobat? Halo, saudaraku, ada umat orang Kristen yang tidak bertobat? Ada? Ada nggak pendeta yang bertobat? Gak ada. Sudah yang kasih. Kalau nggak tahu, nanti tanya sama Pak Purba sama Pak Gari. Karena sama saya tidak boleh saya. Nah, karena mereka hanya akan mengejeknya. Itu maksudnya. Barang yang kudus diberi kepada anak. Itu maksudnya mutiara yang berharga dikasihkan ke batu, saudara. Kenapa? Karena itu tidak mungkin berharga. Makanya Bapak Ibu dan Saudara, ayo. Yang kedua itu kita harus memiliki sikap hidup yang kudus. Kalau kita tahu orang itu tak bertobat selalu yang kasih, artinya sudah diberitahukan, sudah berkali-kali tidak ada perubahan dalam hidupnya, maka tembok selalu. Supaya apa? Supaya kita tidak terhamili. Yang ketiga, hubungan yang baik dengan Tuhan. Ayat 7. Ya, ayat 7. Hubungan yang baik dengan Tuhan. Hal pengabulan doa dan ya, tapi di dalam Alkitab yang saya punya, nasihat Yesus untuk rajin berdoa. Ya, ternyata hubungan yang baik dengan Tuhan, ya, itu rajin berdoa. Minta
akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka kamu akan dibukakan bagimu. Saudara, kalau kita bisa membaca, kalau kita hanya membaca ayat ini, saudara, ya, itu bisa menjadikan kita salah. Kalau kita hanya pegang ayat ini saja, mintalah maka kamu akan diberi. Nah, kita seringkali, saudara, kita itu anak-anak Tuhan, kita itu orang percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan bukan hanya bagi Tuhan, bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Kita minta. Loh, kalau di keramat udah bagi yang kasih, atau di kampung Tapanuli, Bapak Ibu saya, ando berdoa Tuhan kok berikan helikopter. Dikasih helikopter, mau ditaruh di mana? Ya, selalu mungkin di belakang rumahnya bisa ditaruh, tapi apa namanya rumah-rumah tetangga kan pada penerbangan selalu ya kasih. Jadi ada hikmat di situ, ada respon apa yang harus kita lakukan supaya apa yang kita minta itu diberikan oleh Tuhan. Bukan sekedar ayat ini, mintalah kamu akan diberikan. Ya. Teruslah meminta kepada Allah, maka kamu akan menerima. Teruslah mencari, maka kamu akan menemukan. Teruslah mengetuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Apa itu? Kalimat teruslah meminta. Sudah. Itu artinya kita meminta kepada Tuhan itu bukan seperti fotokopi jebret langsung ganti. Maka ada kalimat terus. Jangan jemu-jemu. Artinya ketika engkau belum diberi jawaban Tuhan, engkau terus berdoa, engkau terus minta. Jangan seperti tetangga yang jauh dulu. Dia rajin beribadah, dia dengar khotbah sesuatu yang kasih, lalu kemudian dikhotbahkan, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu. Datang kepada pendetanya, Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta, ini persoalan itu sangat berat sekali Pak Pendeta, tolong doakan Pak Pendeta. Ya, boleh, tapi kamu betul-betul percaya, iya Pak Pendeta percaya. Besok tidak diberkati, besok tidak ditolong, besok katakanlah tidak didengar doa. Apa yang terjadi? Nah, kalau Tuhan tidak bisa tolong, mungkin ibu itu bisa tolong. Coba bayangkan. Kalimat itu bukan hanya sekedar minta, maka kamu beri. Teruslah meminta. Sekarang tidak terkabul, besok minta lagi. Sekarang tidak, besok tidak. Besok lagi minta. Ingat hakim yang lain dengan seorang janda yang miskin. Loh, hakim yang lain itu kan hakim yang pengen duit saja, saudara-saudara yang kasih. Sehingga pada akhirnya ketika dia menghakimi bukan berdasarkan kebenaran, tapi berdasarkan apa yang bisa menguntungkan dirinya. Begitu yang dilihat. Yang punya masalah sudah janda, tua, miskin. Udah lengkap lagi sudah kelihatan. Apa enggak langsung begini? Apa perlu janda? Tapi coba kalau mamanya yang datang, orang yang gagah, orang yang nampak pakaiannya sesuatu yang kasih, datangnya juga pakai alma, gitu, bukan guling. Apa sesuatu yang kasih? Apa dah langsung? Mari. Apa masalah? Ini juga. Terakhir dia bilang apa? Mandi vino. Tapi janda itu tidak putus asa. Kenapa? Karena ayat itu berkata terus
hakim itu akhirnya meloloskan. Daripada dia berusaha itu terus menerus, juga aku loloskan. Ya, itu gambarannya Bapak. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya karena terus diminta, bukan. Ayat selanjutnya, ya, coba ayat selanjutnya. Ini ayat itu berbeda. Nah, surat-suratnya kasih. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Kalau kita hanya berpatokan kepada kalimat ayat ini seperti yang kasih, ya, ini juga seperti ayat sebelumnya hadis. Dengan minta maka kamu, padahal teruslah kamu. Nah sekarang setiap orang yang meminta itu pasti menerima. Ya. Ternyata dalam terjemahan bahasa sederhana, bahasa Indonesia sederhana, itu dikatakan begini, saudara yang kasih. Ayat yang ke-8. Karena setiap orang yang meminta dengan tekun akan menerima apa yang dia minta. Ya, perhatikan ya. Saya ulangi lagi. Karena setiap orang yang meminta dengan tekun akan menerima apa yang dia minta. Setiap orang yang mencari dengan tekun akan mendapatkan apa yang dia cari. Dan setiap orang yang terus mengetuk, maka pintu akan dibukakan baginya. Kalimat yang tidak ada dalam ayat ini. Kalimat apa? Kalimat apa? Tekun. Suratku. Kalimat tekun. Itu artinya kalau kita meminta dengan tekun, ya, itu sedikit berbeda, lebih berbobot kalimatnya daripada terus berdoa. Lebih berbobot lagi, bertekun, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Itu tekun Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ya, makanya kalau Bapak Ibu punya problem, punya masalah dalam pekerjaan, dalam usaha, ya, dalam pendidikan dan lain sebagainya, termasuk kesehatan, saudara-saudara yang kasih, ayo terus menerus kita minta dan kita tetap beribadah kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, ya, pasti ada. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Ya, satu, ini gambarannya yang diberikan oleh Alkitab kepada kita. Hubungan umat manusia dengan Tuhan. Tuhan bukan gambarkan sebagai umat dan Allah, bukan. Tapi Tuhan gambarkan antara anak dan Bapa. Itu lebih dekat. Kalau umat dengan Tuhan itu kan jauh, tapi kalau anak dengan Bapa itu hubungan yang sangat dekat. Kita lihat, ada seorang yang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya ketika ia meminta roti. Kalau anakmu meminta makanan, tidak mungkin kamu memberikannya batu. Sama kalimat ayat yang ke-10. Atau memberi uang jika meminta ikan, dan kalau dia minta ikan, tidak mungkin kamu memberinya ular berbisa. Ular berbisa, ular yang ganas, ular
saudara yang kasih. Memang beda dengan di Sarang Praga, bukan Sarang Praga itu, yang perbatasan dengan akses. Ada di sana namanya panggilannya menjadi Jumat Ulang. Kenapa? Karena dia biasa nangkap ular dan dia menampung suatu, memberi ular-ular suatu yang kasih. Rupanya ularnya dimakan. Beda kan? Tapi ini adalah ular yang sangat berbisa. Tak akan mungkin. Terakhir ayat kita, terakhir ayat 11. Ya. Ayat 11. Ya. Kita baca ayat terakhir ya. 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu pemberian sorry. Kita ulangi. 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sebab saya kiri dengan kalimat ini dalam terjemahan sederhana. Demikian. Nah, kamu yang zalim pun, kamu yang zalim, artinya kamu yang jahat pun, tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Terlebih lagi Bapamu atau Abimu yang di surga, Dia pasti akan memberikan yang baik kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Kami berdiri, silakan bermain musik. Demikian juga dengan suami tersingat datang kepada Tuhan. Kita merendahkan diri kepada Tuhan. Saudara, ayat yang terakhir ini adalah ayat menghibur bagi kita semua. Dan ayat yang terakhir ini kita harus bisa memahami Bapa kita itu Bapa yang sangat baik. Maka Dia tidak pernah merancangkan suatu kecelakaan, tidak merancangkan suatu kemunduran, tidak merancangkan sebuah kegagalan. Tetapi yang dirancangkan untuk kita adalah kita berhasil, kita naik, kita sukses, kita sehat. Maka itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, marilah kita mempunyai sikap hidup sebagai orang percaya, sikap hidup yang benar. Ada 3 sikap yang baru kita pelajari. Yang pertama adalah sikap yang baik terhadap sesama, tidak memandang rendah orang lain. Yang kedua, kita memiliki sikap hidup yang kudus dan berharga. Kita harus sampai beda. Kita harus tinggalkan hidup yang lama, judi, mabuk-mabukan, lalu kemudian menipu dan lain sebagainya. Perkataan-perkataan kotor itu harus kita hindari, Bapak Ibu dan Saudara. Lalu kemudian kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan.